Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Bukan arti harafiah. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajarkan ke-12 rasulnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada ayat 35 sampai dengan 36 bab 10 Injil hari ini merupakan bagian dari ajaran Yesus yang kerap kali membingungkan jika dipahami secara harafiah. Dalam ayat ini, Yesus berkata bahwa ia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, dan bahwa seorang akan memusuhi anggota keluarganya sendiri. Dalam terang ajaran gereja Katolik dan magisterium, pernyataan ini tidak dimaksudkan sebagai seruan untuk kekerasan atau perpecahan dalam arti duniawi. Sebaliknya, pedang yang dimaksud adalah lambang dari keputusan yang tegas dan radikal untuk mengikuti Kristus. Gereja Katolik memaknai sabda ini sebagai pengingat bahwa kesetiaan kepada Kristus harus ditempatkan di atas segalanya. Ajaran ini diperkuat oleh Katekismus Gereja Katolik yang menegaskan pentingnya memikul salib setiap hari sebagai bagian dari panggilan untuk menjadi murid Kristus, yang artinya kesetiaan kepada Injil bukanlah hal yang mudah, seringkali menuntut pengorbanan. Namun meski mengandung tantangan, panggilan untuk mengikuti Kristus tetap diwarnai oleh kasih. Gereja Katolik tidak pernah menganjurkan permusuhan atau kebencian, melainkan mendorong setiap orang yang percaya
untuk tetap mengasihi siapapun, termasuk mereka yang tidak sepaham atau bahkan memusuhi karena iman. Dengan demikian, ayat 35 sampai dengan ayat 36 bab 10 dalam Injil hari ini, menurut pandangan Gereja Katolik, adalah ungkapan simbolis yang menggambarkan tantangan nyata dalam hidup Kristiani. Kristus mengajak umatnya untuk berani memilih Dia di atas segalanya. Dalam semua itu, kasih tetap menjadi landasan dan tujuan akhir, sebagaimana diajarkan oleh Kristus sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami untuk mengikutimu, meskipun jalan itu penuh tantangan dan perbedaan. Kuatkanlah hati kami, agar tetap setia kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.